Oke, kita akan mulai kita punya pelajaran hari ini. Ini adalah bagian ke-15 daripada seri The Power of God unto Salvation. Dan sekarang kita memasuki hari kelima daripada minggu pertama penciptaan bumi ini dan segala isinya. Di Kejadian 1 ayat 20, God berkata, biarlah air menghasilkan benda-benda yang bergerak, yang ada nyawa kehidupannya, dan burung-burung yang terbang di atas bumi, di langit menjadi ada. Ayat 24, dan God berkata, biarlah bumi menghasilkan binatang-binatang atau makhluk-makhluk yang hidup, dan akan menghasilkan jenis yang sama, ternak-ternak, semua yang merangkak di bumi, binatang-binatang bumi sesuai dengan jenisnya. Dan it was so. Kita tahu it was so artinya langsung menjadi ada. Ayat 25, dan Tuhan menciptakan binatang-binatang di bumi sesuai dengan jenisnya, dan ternak-ternak sesuai dengan jenisnya, semua yang merangkak di bumi sesuai dengan jenisnya, dan God melihat bahwa itu semua sangatlah baik. Jadi ini yang diciptakan pada hari kelima. Jadi yang diciptakan ialah yang berada di binatang-binatang yang berada di merangkak di bumi, dan burung-burung yang terbang di udara. Dan walaupun saya nggak ambil ayatnya, tapi kita tahu ikan-ikan di laut juga kan, hari kelima. Nah, kita sudah ingat dari pelajaran pertama bahwa semua ini di Roma dikatakan ditulis untuk kita bisa belajar. Apa yang kita bisa belajar dari apa yang diciptakan pada hari kelima? Yang kita bisa pelajari dari yang diciptakan pada hari kelima ialah binatang-binatang, burung, dan ikan di laut, adalah mengenai pencipta dan kasih daripada Bapa bagi kami dengan menciptakan binatang-binatang, hewan, dan burung, dan ikan itu mengungkapkan Bapa dan kasihnya, dan juga yang diciptakan dari benda-benda yang mati kan. Semua yang diciptakan itu for our learning. Jadi mari kita lihat apa yang kita bisa learn atau pelajari dari apa yang diciptakan. Di Mazmur 97 ayat 6 dikatakan langit mengungkapkan righteousness-nya. Kita tahu righteousness adalah dia punya hukum, dan hukum itu mengungkapkan karakter Tuhan. Jadi langit itu kita sudah belajar, waktu kita melihat langit dan benda-benda penerang bumi di langit, kita bisa melihat righteousness jaga karakter Tuhan diungkapkan dalam benda-benda yang diciptakan. Dan kita melihat dia punya glory, kemuliaannya. Itu melihat ke langit, tapi sekarang yang diciptakan di bumi, walaupun kita bisa lihat ada juga yang di langit, yaitu burung-burung yang terbang di langit kan. Dan di Bilangan 14 ayat 21 dikatakan, seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan Jehova. Jadi karakter Tuhanlah, dan kita tahu bahwa karakter Tuhan ini di Keluaran 33, itu Musa bilang, tunjukkan kemuliaanmu. Nah, kemuliaan ini kita sudah bisa lihat di langit, di bumi, khususnya pada hari kelima, kita bisa lihat dari ternak, binatang, burung, dan ikan yang diciptakan, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan atau karakter Tuhan dari hasil pekerjaannya. Dan inilah yang Musa mau lihat, oleh sebab itu dia bilang, tunjukkan kemuliaanmu. Di ayat 19 dikatakan, Tuhan bilang, saya akan menunjukkan semua kebaikanku. Aku akan menyebut nama Jehova, aku akan berkemurahan kepadamu. Jadi kemuliaan Tuhan itu adalah karakternya, kebaikan Tuhan, keadilannya, kemurahannya, itu semua. Jadi dari saya lihat sapi, dari saya lihat anjing, dari saya lihat monyet, dari saya lihat kuda, dari saya lihat ikan, dari saya lihat burung-burung yang terbang di udara, saya bisa melihat kebaikan Tuhan. Di Ayub 12 dikatakan, sekarang tanyakan kepada binatang-binatang dan mereka akan mengajar kepada kamu tentang kemuliaan Tuhan. Tanyakan kepada burung-burung di udara, mereka akan bilang kepada kamu karakter Tuhan. Jadi dengan kita melihat yang diciptakan Tuhan khususnya pada hari kelima ini, dengan melihat yang diciptakan, kita bisa belajar tentang Tuhan dan karakternya dan kasihnya dan kebaikannya kepada kita. Semua yang diciptakan itu untuk mengungkapkan hal itu. Dan di ayat 8 dikatakan, bicara kepada bumi, bumi akan teach kamu, dan kepada ikan-ikan, lihat ikan-ikan di laut, dan ikan-ikan di laut akan mengungkapkan karakter penciptanya kepada kamu. Jadi di hari kelima ini, di Ayub dibilang bahwa kita bisa melihat karakter Tuhan. Kita bisa melihat karakter Tuhan dari
yang Dia ciptakan di hari kelima. Ayat 9 dikatakan, dalam segala hal ini, tidakkah kamu mengetahui bahwa tangan Jehovah lah yang menghasilkan ini? Kita tahu tangan atau jari melambangkan roh Tuhan kan? Jadi tangan Tuhanlah yang menciptakan semua ini. Tidakkah kamu mengetahui itu? Ayub 12 ayat 10 dikatakan, di mana di tangannya adalah kehidupan dari semua yang hidup. Artinya kita tahu Tuhan punya tangan melambangkan roh, dan roh itu adalah nafas kehidupan, dan semua nafas kehidupan itulah yang menyebabkan semua yang diciptakan untuk menjadi makhluk yang hidup. Di dalam semua makhluk hidup itu ada nafas kehidupan Tuhan yang menciptakannya. Dan semua yang diciptakan itu bisa menceritakan tentang penciptanya yang penuh dengan kasih. Di tangan Tuhan adalah jiwa kehidupan dari semua yang hidup dan nafas daripada semua makhluk-makhluk yang hidup, manusia dan juga termasuk semua binatang-binatang yang diciptakan. Nah, kita lihat di Matius 10 tentang 2 burung, 2 sparrows. Dikatakan, bukankah 2 burung ini dijual untuk 1 ringgit? Artinya sangat tidak berharga. Bayangkan kapal terbang yang besar itu dijual, tentu saja bukan cuma 1 ringgit ya. Tapi kapal terbang nggak bisa bikin apa yang burung bisa buat. Sementara burung dijualnya 1 ringgit. Dan Bapak bilang, kalau salah satunya jatuh ke bumi, nggak ada yang jatuh ke bumi tanpa sepengetahuan Bapak. Dan kamu punya jumlah rambut pun, Bapak tahu jumlahnya. Nggak ada yang jatuh ke bumi tanpa sepengetahuan Bapak. Di ayat 31 dikatakan, oleh sebab itu jangan khawatir, kan? Jangan kamu takut. Kenapa? Karena kamu lebih berharga dari banyak burung-burung ini. Dan kalau Bapa sangat mempedulikan akan benda-benda makhluk yang diciptakan ini, sehingga nggak ada salah satunya yang jatuh ke bumi tanpa sepengetahuan Bapa, dan dibilang, bukankah kamu jauh lebih berharga di mata Tuhan? Artinya apakah Tuhan sangat tahu akan setiap kejadian yang terjadi kepada makhluk yang diciptakan yang lebih berharga daripada the 2 sparrows ini. Matius 6 ayat 26 dikatakan, lihat burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, mereka tidak mengumpulkan pasti masuk ke lumbungnya. Namun Bapamu di surga memberikan makanan kepada mereka. Lalu dikatakan, bukankah kamu lebih berharga dari burung-burung itu? Jadi dengan saya melihat apa yang Tuhan ciptakan di hari kelima, binatang-binatang ini, di mana mereka nggak pernah menabur. Kalau kita lihat sapi di ladang, mereka nggak tabur dia punya rumput, mereka makan langsung. Dan Tuhan bilang, waktu kamu lihat binatang-binatang yang diciptakan ini, dan mereka nggak pernah nabur, nggak pernah bekerja untuk menghasilkan makanannya, walaupun mereka harus cari makanannya tetapi makanannya sudah disiapkan kan oleh Bapa di surga. Bukankah kamu lebih berharga daripada mereka semua? Jadi Bapa sangat peduli dengan burung-burung ini, adalah jaminan bahwa dia pun peduli sama kita. Karena yang diciptakan di hari kelima, besoknya ada juga yang diciptakan kan, yang sesuai dengan image-nya malahan. Jadi untuk orang yang mengerti ini, kalau kita mengerti hal ini, kita nggak pernah akan khawatir akan kehidupan kita. Apakah makanan kita akan pasti? Kalau kita lihat burung, sapi, kuda, dan ikan-ikan di laut, kalau mereka setiap hari dikasih makan oleh Bapa dengan caranya Bapa, dan manusia ini lebih berharga daripada mereka, bukankah itu jaminan bahwa kita pun diberikan makan oleh Bapa? Jadi jangan kita khawatir untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirkan kalau kita mengerti waktu kita melihat burung-burung, ternak binatang di bumi, dan ikan di laut. Itu harusnya menjadi alasan kenapa umat Tuhan nggak pernah khawatir. Walaupun nanti dibilang nggak boleh beli atau jual, sehingga nggak bisa makan. Pertanyaannya, apakah burung-burung ini akan dipengaruhi dengan undang-undang every earthly support cut off? Enggak. Bukankah manusia lebih berharga dari burung-burung ini? Jadi walaupun manusia punya kebutuhan earthly di cut off, lihat burung-burung, lihat ikan, lihat ternak, lihat binatang, mereka masih makan rumput. Dan kalau mereka masih makan, apalagi manusia yang diciptakan sesuai dengan image-nya, yang lebih berharga daripada yang nggak pernah kelaparan, perlu khawatir apakah
Bapa akan memberikan makanan minuman pada waktunya. Di Lukas 12 ayat 22 dikatakan, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, oleh sebab itu saya bilang kepada kamu, jangan kamu pikirkan atau khawatirkan untuk kehidupan kamu. Jangan kamu khawatir. Perlu dipikirkan, perlu direncanakan, tidak perlu dikhawatirkan. Apa yang kamu mau makan, apa yang kamu mau kenakan di tubuh kamu, jangan khawatir. Dan kalau sapi adalah contohnya nggak khawatir, sapi pernah khawatir nggak dengan dingin? Kalau di sini, biar salju, biar beku udaranya, sapi di luar. Udah di luar. Burung-burung, saya masih lihat burung-burung terbang dan nggak pernah kelaparan. Dan kita tahu bahwa kita manusia ini lebih berharga. Bapa mengirim anaknya untuk manusia yang penuh dengan khawatir. Sementara burung-burung, ikan, dan binatang-binatang di bumi ini nggak pernah khawatir. Apakah kita pernah lihat binatang khawatir dengan besok mau makan dari mana? Bukankah, ayat 23, bukankah kehidupan ini lebih daripada makanan? Bukankah firman Tuhan lebih daripada roti? Tuhan Yesus bilang di padang belantara, bukankah tubuh ini lebih berharga daripada bajunya? Karena waktu manusia diciptakan, kita tahu manusia telanjang. Kalau baju atau pakaian itu sama berharganya atau lebih berharga, waktu bayi lahir sudah harus ada pakaiannya, saking berharganya. Dengan bayi lahir, itu mengingatkan bahwa kamu lahir nggak ada pakaian. Artinya yang paling penting daripada kamu adalah tubuh kamu, bukan pakaian. Nggak ada salahnya pakaian, tapi bukan itu yang terpenting. Dan ayat ini bilang, kehidupan kamu lebih daripada makanan minum, tubuh kamu lebih penting daripada jubah yang kamu kenakan. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Bapakku akan supply semua kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan di dalam kemuliaan melalui Yesus Kristus anaknya. Semua kebutuhan kamu akan disuplai oleh Bapa melalui anaknya, dan supply-nya itu sesuai dengan kekayaan Bapa. Jadi kapan kita akan berkekurangan? Dan kalau kita ragu kapan kita akan berkekurangan, Tuhan Yesus bilang apa? Lihat burung-burung itu, lihat binatang di ladang, lihat ikan di laut. Kapan mereka pernah bilang kelaparan? Bukankah kamu lebih berharga daripada semua itu? Dibilang, my God, Bapakku, my God, akan supply, memenuhi semua kebutuhanmu. Beda dengan kalau kamu punya kebutuhan disupply semuanya dengan catatan supply-nya masih mantap, tapi kalau sudah habis supply, nggak berlaku lagi. Kapan sih supply-nya habis? Mazmur 145 ayat 8, Jehovah God itu gracious, penuh dengan kepedulian, compassion, great dengan dia punya mercy. Di full, artinya Tuhan penuh dengan compassion. Artinya nggak pernah dia kehabisan, nggak pernah bisa kehabisan pedulinya, sehingga ada saatnya waktu kehabisan pedulinya, dia nggak bisa peduli lagi. Nggak pernah. Dan dia akan memenuhi itu karena dia peduli sama kamu, dan kepeduliannya nggak pernah habis. Artinya kamu punya kebutuhan akan selalu dipenuhi berdasarkan tidak pernah berakhir kepeduliannya. Ayat 9 dikatakan Jehovah itu good to all. Dia baik untuk semua. Artinya jangan pikir dia hanya baik untuk orang tertentu, termasuk kamu pun dia baik. And dia punya tender mercies bisa dilihat dari semua hasil karya penciptaannya. Artinya bukan hanya Tuhan punya supply berakhir, bukan hanya Tuhan punya kemurahan tidak akan habis, bukan supply-nya nggak pernah berakhir, bukan hanya supply-nya nggak pernah berakhir, bukan hanya dia punya kepedulian tidak berakhir, bukan hanya dia punya kebaikan bagi semua orang, tapi semua yang diciptakan menjadi saksi akan itu. Kapan bintang nggak ada? Kapan bulan nggak ada? Kapan matahari nggak ada? Kapan langit nggak pernah ada? Dan itu adalah saksi yang selalu ada bahwa Tuhan selalu compassion dan selalu good kepada semua orang, dan supply-nya kepada siapa saja yang membutuhkannya, dan tanpa dibutuhkan pun tetap kasih matahari, tetap kasih udara, tetap kasih air. Apalagi kalau kamu takut Tuhan dan sembah Dia. Ayat 10, semua pekerjaannya memuji Dia. Semua pekerjaannya memuji Dia. Hanya manusia yang diciptakan yang enggak memuji Dia. Burung-burung memuji Dia, binatang-binatang di darat, di laut, semua di langit, semua memuji Dia kecuali manusia berdosa. Dan untuk manusia bisa dikembalikan untuk memuliakan Dia, kita bisa belajar dari apa yang diciptakan. Dan dalam konteks hari ini,
apa yang diciptakan pada hari kelima. Ayat 11, semua yang diciptakan berbicara tentang kemuliaan kerajaannya. Semua yang diciptakan berbicara tentang kuasanya. Apa yang dibilang matahari tentang kuasa Tuhan? Rasa hangat, kegelapan, waktu dilihat silau, itu kuasanya. Apakah kelihatan ada yang menopang? Enggak. Apa yang bintang bisa ungkapkan tentang kuasanya dan kemuliaannya? Bukankah bintang itu enggak pernah jatuh? Selalu di situ? Nah, kita ngerti ada bintang jatuh ya, konsep lain itu, falling star. Dan dia punya pekerjaan sangat mighty, dengan dimana kerajaannya sangatlah jaya. Kerajaannya kerajaan yang kekal, di mana kebaikannya kekal, supply-nya kekal, riches-nya kekal, kepeduliannya kekal, kepada siapa saja dia berikan kekekalan, dan semua yang diciptakan mengungkapkan kekekalannya dan bertahan di setiap generasi tanpa berakhir. Jadi saudara-saudara, untuk kita mau hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, khususnya waktu masuk time of trouble ini, kita harus tahu ini, dan ini harus menjadi moto, menjadi bagian sel-sel kehidupan saya, karena manusia hidupnya dari setiap firman Tuhan. Makanan itu Tuhan akan jamin. Dan di hari kelima, sangat jelas semua telah memberikan kesaksian tentang kuasa kebaikan Tuhan dan kepeduliannya kepada manusia yang lebih berharga daripada semua saksi-saksi yang diciptakan 5 hari sebelum manusia diciptakan. Ayat 14, Jehovah menopang semua yang jatuh, mengangkat semua yang tunduk. Jadi kalau menopang, semua ditopang. Lihat, bumi ini ditopang. Kita nggak lihat fondasinya, tapi ditopang oleh kuasa firman Tuhan. Bulan, matahari, bintang, semua ditopang. Burung, ditopang. Kuasa yang membuat dia bisa terbang apa? Semua itu menopang, semua menopang. Dan kalau jatuh pun dia perbaiki. Ayat 15, mereka yang wait upon thee, mereka yang dengan sabar nantikan atau menunggu atau akan berkatnya, akan diberikan makan pada waktunya. Tuhan gak pernah gagal dalam janjinya. Tuhan memberikan makan pada waktunya. Ayat 16, kamu membuka tangan kamu dan semua makhluk yang hidup punya keinginan dipuaskan oleh tangan pencipta. Semuanya. Bayangkan itu. Ayat 17. Jehovah God itu righteous dalam semua dia punya ways. Dan dia kudus dalam semua pekerjaannya. Jehovah itu dekat kepada mereka yang memanggil dia. Kalau mereka menanggil dia untuk kebenaran, bukan main akan ditemukan kebenaran itu. Ayat 19. Dia akan memenuhi keinginan mereka yang takut akan dia. Dia juga akan mendengar seruan mereka dan akan menyelamatkan mereka. Mazmur 104 ayat 27. Dia berikan makanannya pada waktunya atau pada musimnya. Ayat 28. Jadi pertanyaan saya, kalau saya lihat tadi kamu bilang bahwa Tuhan memberikan makan kepada burung. Dan oleh sebab itu Tuhan akan pastikan kamu dapat makan dan minum juga manusia. Lalu orang bisa berpikir seperti ini. Tapi kan kita harus pergi kerja. Nggak bisa cuma tinggal di rumah diam-diam aja terima gaji kan. Betul. Sama dengan burung kan. Burung juga kan nggak bisa tinggal di sangkar aja. Dia harus terbang cari makanan kan. Betul. Tapi bukan berarti bahwa karena burung harus cari makan, bahwa itu bukan Bapa yang memberikan makanannya. Jadi bukan berarti bahwa karena saya pergi kerja, artinya saya yang supply saya punya makanan, karena nafas yang diberikan, yang kasih bangun saya itu siapa punya? Semua Tuhan. Jadi bukan karena saya yang harus kerja, saya yang membuat diri saya makan. Itu Tuhan yang berikan. Kita akan lihat ayat-ayat berikut. Dan di ayat 28 dikatakan, lihat ini ya, engkau memberikan, ayat 27, engkau memberikan makanan pada musimnya, ayat 28, agar engkau memberikan mereka, dengan catatan mereka harus gather, mereka harus cari. Dan waktu mereka cari, kamu membuka tangan kamu dan mereka dipenuhi dengan semua yang baik. Artinya kita harus cari. Kita nggak bisa diam-diam aja lalu terima terus. Kita sudah tahu bahwa orang untuk makanannya. Nggak bisa orang nggak kerja lalu dikasih makan. Itu prinsipnya kan. Karena ada prinsip kerja dan upah di Alkitab kan. Dosa pun kerja dan upah. Jadi walaupun Tuhan kasih makan, burung harus terbang cari makanannya. Walaupun Tuhan kasih makan kita, kita harus ada bagian kita untuk cari makanannya. Nggak bisa cuma diam-diam di rumah, tiba-tiba main terima aja makanannya. Tapi waktu kita cari, Tuhan yang memberikan bagi mereka yang cari. Itu dia punya kunci. Artinya Tuhan
mempersiapkan semua kebutuhannya, tapi manusia ada bagiannya untuk menerimanya, bukan dengan tinggal berdiam diri saja, tetapi ada bagian dia untuk menerima apa yang Tuhan berikan dengan mencari atau gather, mengumpulkan makanan. Kita lihat di Wahyu 10 ayat 9, prinsip yang sama tadi kita baca. Kita tahu Yohanes pergi kepada malaikat yang memegang buku kecil itu dan bilang kepada malaikat, berikan kepada saya buku kecil itu. Artinya ini sama dengan burung bilang di dalam sangkar, tolong bawa makanannya ke sangkar burung. Lalu malaikat bilang kepada Yohanes, ambil dan makan. Ambil artinya apa? Keluar dari sangkar, terbang, nanti saya siapkan ulatnya kalau kamu tinggalkan sangkar. Jadi betul kita ada bagian kita. Dan kalau kita bikin bagian kita, pasti Tuhan akan siapkan. Buktinya burung nggak pernah keluar dari sangkar, lalu nggak pernah bawa makanannya untuk dia punya anak-anak di dalam sangkar. Nah, mari kita lihat dari natural dengan spiritual blessing. 2 Korintus 4 ayat 18. Dikatakan di sini, sementara kita tidak melihat hal-hal yang kelihatan, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan, yang kita lihat atau kita cari, karena hal-hal yang kelihatan itu cuma sementara. Sementara hal-hal yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi kita bisa lihat bahwa hal-hal yang kekal itu yang tidak kelihatan. Jadi waktu Tuhan Yesus digoda di padang belantara, Tuhan Yesus sedang lapar, tubuhnya sedang membutuhkan hal yang kelihatan, roti. Lalu setan anjurkan itu ada batu yang kelihatan, coba batu itu yang kelihatan dirubah menjadi roti yang kelihatan. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Manusia bukan hidup dari makanan yang kelihatan saja, tetapi manusia hidup dari firman Bapa yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu kekal, sementara yang kelihatan itu sementara. Jadi sebagaimana kita mencari makanan yang jasmani itu yang sementara, masa yang rohani kita nggak bisa cari juga? Masa yang rohani itu nanti diberikannya di awan-awan, kalaupun naik ke awan-awan? Jadi sebagaimana yang sementara aja harus dicari, baru dia akan terima, apalagi yang kekal nggak bisa saya diam-diam, nggak bisa hanya karena saya sudah tergolong dalam satu denominasi lalu nggak belajar lagi, lalu tiba-tiba saya sudah pasti selamat. Harus cari firman Tuhan, karena kalau makanan saya butuhkan untuk makan setiap hari, apalagi yang kekal yang saya harus cari dan setiap hari saya cari, give us this day our daily bread. Kita harus cari firman Tuhan. Jangan pikir bahwa karena sudah dibaptis, sudah pasti selamat. Itu sama dengan burung bilang apa? Saya sudah lahir jadi burung, oke sekarang bawa makanan saya ke sini. Enggak, sapi harus cari, kuda harus cari, semua binatang di hutan semua harus cari. Ini yang kelihatan, apalagi yang tidak kelihatan. Ulangan 8 ayat 10 dikatakan, kamu akan makan dan dikenyangkan. Kamu akan bless the Lord thy God untuk semua kebaikan tanah yang Dia telah berikan kepada kamu, betul? Yang Tuhan berikan kepada kamu. Jadi waktu kamu cari makanan, Tuhan yang berikan kepada kamu. Sama dengan binatang-binatang. Binatang harus cari makanannya dan Tuhan persiapkan makanannya. Nggak bisa cuma diam-diam di tempat, tiba-tiba ada. Manusia juga harus cari. Ini yang jasmani, apalagi yang kekal. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu cari, akan kamu temukan. Kalau kamu tanya, akan dijawabkan. Kalau kamu ketuk, akan dibuka. Kalau kamu melakukan semua itu dengan segenap hati kamu. Lalu, apa setelah itu? Dibilang, artinya, kalau kamu cari, kamu akan menemukannya karena diberikan. Lalu ayat 11 dikatakan apa? Hati-hati, karena nanti kamu bisa lupa Jehovah thy God. Kamu bisa lupa untuk tidak memelihara hukum-hukumnya, tidak memelihara judgment-nya, dan tidak memelihara statutes-nya. Tunggu dulu. Tadi dikatakan, kamu akan diberikan kalau kamu cari. Tapi hati-hati. Apa? Hati-hati, jangan kamu waktu sudah dapat apa yang kamu cari, kamu jadinya lupa hukum, judgment dengan statusnya Tuhan. Kamu sudah terima dari Tuhan, lalu kamu lupa dia punya commandments, judgment dengan statutes. Ayat 12 dikatakan, bisa saja kamu waktu sudah cari dan sudah dikenyangkan, apa yang kamu sudah makan, dikenyangkan, dan kamu membuat rumah yang sangat baik, dan kamu berdiam dalam rumahnya. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kepada kamu itu kan, kamu cari betul, lalu kamu dapat. Dan kamu sekarang sudah kenyang, rumah besar, bagus semua.
Lalu apa? Ayat 13. Dan waktu kamu punya ternak sudah bertambah-tambah dengan sehat, dan kamu sudah memperbanyak kamu punya perak dengan kamu punya emas, dan semua sudah berlimpah-limpahan, lalu kamu punya hati menjadi sombong, lalu kamu lupa Jehovah thy God dengan tidak memelihara dia punya commandments, judgment dengan statutes. Jadi yang dibilang di sini, Musa ingatkan kepada umat Israel, yang Musa ingatkan ialah, jangan lupa, itu semua Tuhan yang berikan. Dan waktu Tuhan sudah berikan, sudah berkati, malahan kamu bilang itu hasil kamu dan kamu lupakan Tuhan. Orang yang nggak ada gelar ya. Kalau orang nggak ada gelar, wow, bukan main rendah hatinya. Pas udah ada gelar, bukan main. Seakan-akan dia punya usaha untuk mendapatkan gelar itu, sehingga dia patut untuk sombong kepada orang yang nggak ke sekolah. Padahal hikmat semua itu diberikan oleh Tuhan. Lalu setelah dia terima berkat, dia lupakan Tuhan punya hukum-hukum. Dia bilang apa? Hati-hati. Jangan setelah kamu sudah menjadi puas, sudah dipenuhi semua kebutuhan kamu menjadi sombong dan kamu lupa Jehovah thy God. Ayat 15. Siapa yang menuntun kamu keluar dari Mesir ke wilderness itu? Di mana di situ ada ular dan kalajengking, di mana di situ kamu kehausan karena nggak ada air, dan waktu kamu kehausan nggak ada air, siapa yang kasih air dari batu yang dipukul Musa? Kira-kira kamu yang kasih air? Artinya jangan lupa Tuhan kalau Tuhan sudah berkati. Ayat 16. Siapa yang memberikan makan kamu di padang belantara dengan roti mana? Siapa? Jangan lupa itu. Perjalanan umat Israel ini sama dengan kita punya perjalanan ke Kanaan surga. Walaupun kita cari dan kita temukan, itu Tuhan yang kasih, sehingga jangan pernah lupa untuk berterima kasih, dan jangan pernah lupa untuk melakukan dia punya commandment, judgment dengan dia punya statutes. Ayat 17. Kamu akan bilang dalam hati kamu, saya punya kuasa, saya punya tenaga, saya punya usaha untuk mendapatkan gelar ini. Saya punya usaha lah untuk ke sekolah, untuk bisa dapat gelar, dan sekarang dapat kerja yang baik. Itu saya punya usaha. Padahal semua itu kamu pakai nafas Tuhan. Lalu sekarang kamu menyangkal Tuhan. Dan dibilang apa? Saya punya kuasa dan tangan saya yang kuat. Itulah yang membuat kamu berhasil. Jangan lupa Tuhan. Apakah sapi pernah membanggakan dirinya? Apakah kuda pernah membanggakan dirinya? Burung di udara pernah nggak sombong? Ikan pernah nggak sombong? Manusia yang lupa Tuhan. Di hari kelima Tuhan ciptakan binatang, agar manusia diingatkan bahwa semua itu Tuhan yang ciptakan, semua itu Tuhan yang sustain, Tuhan yang uphold, Tuhan yang membuat semua itu. Kalau kamu makmur itu dengan kuasa Tuhan, jangan pernah lupa. Dan untuk nggak lupa, lihatlah binatang-binatang yang diciptakan. Karena mereka bisa bilang kepada kamu, jangan lupa siapa pencipta kamu. Tapi kamu akan ingat Jehovah thy God, karena Dialah yang memberikan kamu kemampuan untuk menjadi makmur. Efesus 1 ayat 3. Diberkatilah God yang adalah Bapa daripada Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dengan setiap berkat-berkat rohani dari surga melalui Kristus. Dan kalau sempat lupa, semoga waktu lihat binatang di darat, burung di udara di pohon, atau melihat ikan di laut, diingatkan kembali, jangan pernah lupa untuk memuliakan Bapa di surga melalui anaknya. Inilah yang terjadi di hari kelima. Jangan lupa kebaikan Tuhan melalui yang diciptakan di hari kelima.